semuanya, perkenalkan nama saya Vina, mahasiswa aktif informatika, dan video ini saya buat sebagai tugas sistem operasi dalam algoritma penjadwalan CPU. Nah, judul saya di sini adalah Shortest Job First, Non-Preemptive. Kita langsung saja ke materinya ya. Oke, yang pertama yaitu adalah pengertian dari Shortest Job First, Non-Preemptive. Apa itu Shortest Job First, Non-Preemptive? Ialah algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu. Nah, algoritma ini bersifat non-preemptif yang artinya proses yang dieksekusi tidak dapat dihentikan untuk mengeksekusi proses lain sampai proses tersebut selesai. Oke, di sini shortest job first memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memiliki rata-rata waktu tunggu yang paling rendah di antara semua algoritma penjadwalan. Dan yang kedua, merupakan algoritma yang bersifat greedy, yaitu algoritma yang selalu memilih pilihan terbaik pada saat itu, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya di masa depan. Dan kekurangannya, tidak dapat diimplementasikan secara praktis karena kita tidak dapat mengetahui waktu eksekusi suatu proses sebelum proses tersebut dieksekusi. Dan kekurangan yang kedua adalah dapat menyebabkan efek konvoy, yaitu suatu di mana proses dengan waktu eksekusi yang besar terus-menerus ditunda oleh proses dengan waktu eksekusi yang lebih kecil. Nah, ini adalah flowchart dari shortest job first non-preemptive. Nah, flowchart ini dimulai pada saat kita memilih proses dari burst time yang terkecil hingga burst time yang terbesar. Oke, lanjut saja ke contoh kasus. Bagaimana cara kerja shortest job first non-preemptive? Nah, di sini kita memiliki 4 proses dan kita harus memilih burst time yang terkecil. Namun di sini kita bisa lihat di proses A, ia adalah proses yang pertama kali datang karena ia datang di proses ke-0, arrival time-nya 0, namun ia memiliki burst time 7, yaitu burst time terpanjang. Karena ia datang di waktu ke-0, dia tetap memiliki proses untuk duluan dilakukan. Nah, selanjutnya kita bisa memilih proses C, karena proses C memiliki proses terkecil yang selanjutnya dilanjutkan oleh B ataupun D. Nah, karena di sini B dan D sama-sama burst time-nya sama-sama 4, namun kedatangan B lebih dahulu, jadi untuk proses yang selanjutnya adalah proses B dan dilanjutkan oleh proses D. Nah, untuk menghitung waktu waiting time-nya, di sini saya sudah menuliskan rumusnya, yaitu waktu selesai eksekusi dikurangi arrival time dikurang lagi oleh burst time. Nah, jadi di sini, untuk waiting time di sini saya sudah menuliskan rumusnya, yaitu waktu selesai eksekusi dikurang oleh waktu datang dan dikurang oleh waktu lama eksekusi. Nah, di sini bisa dilihat di Gantt chart itu di bagian garis setelah proses A itu saya tuliskan 7, yang berarti proses A itu selesai pada waktu ke-7, proses C selesai pada waktu ke-8, proses B selesai pada waktu ke-12, dan proses D selesai pada waktu ke-16. Nah, di sini kita langsung saja menghitung dari proses A, yaitu waktu selesai eksekusinya 7, waktu datangnya 0, dan burst time-nya itu adalah 7. Jadi 7 dikurang 0 dikurang 7 itu sama dengan 0. Nah, begitu pula cara menghitung proses A, B, C, dan D. Selanjutnya, itu kita menghitung average waiting time, yaitu rata-rata dari waiting time. Nah, jumlah dari waiting time yang sudah kita cari tadi semuanya itu dibagi dengan proses. Kita mendapatkan angka 16 yang kemudian dibagi dengan 4. Maka hasil dari average waiting time-nya itu adalah 4 milisecond. Selanjutnya, turnaround time. Nah, cara menghitungnya adalah waiting time yang sudah kita cari tadi itu ditambah dengan burst time, waktu eksekusi ya. Jadi waiting time yang proses A tadi adalah 0, ditambah burst time dari proses A adalah 7, maka sama dengan 7. Begitu juga dengan B, C, dan D. Selanjutnya itu menghitung average turnaround time, itu sama seperti menghitung average waiting time, yang jumlah dari average turnaround time-nya dibagi dengan proses. Nah, di sini kita sudah mendapatkan turnaround time-nya setiap proses, yaitu menghasilkan jumlahnya yaitu 32, yang kemudian 32 dibagi menjadi 4, yaitu 8 milisecond. Nah, begitu saja penjelasan dari saya mengenai shortest job first non-preemptive. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada salah. Terima kasih telah menonton. Bye!